Shalom saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Kita bersyukur kalau kita boleh berjumpa kembali pada saat pagi hari ini. Kiranya ketika kita boleh bertemu, kita belajar satu firman Tuhan yang boleh mengubahkan setiap hati dan pikiran kita, supaya ketika kita boleh merenungkan firman Tuhan ini, hidup kita boleh semakin diberkati Tuhan, hidup kita boleh semakin disertai oleh Tuhan, sehingga ketika kita boleh mengerjakan segala sesuatunya, Tuhan boleh ada memimpin setiap kita. Kita akan membaca satu firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-24 sampai 25. Begini bunyi firman Tuhan. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Saudara-saudaraku, sadar atau tidak sadar bahwa setiap kehidupan kita itu diibaratkan sebuah sekolah. Ketika kita sedang mengikuti sebuah sekolah, itu ada satu proses yang harus kita lewati. Tahap demi tahap harus kita lewati supaya kita boleh mencapai satu keberhasilan itu. Jadi kehidupan kita itu adalah satu proses untuk menuju satu tingkatan yang lebih tinggi lagi. Saudara-saudaraku, di dalam kehidupan kita itu banyak hal yang bisa jadi bahan pelajaran di dalam kehidupan kita. Ketika kita sedang melakukan segala sesuatunya, ketika kita sedang menjalani setiap kehidupan kita, seringkali kita boleh mengalami menghadapi kerikil-kerikil kecil yang harusnya boleh menyadarkan setiap kita bahwa Tuhan juga pasti akan menolong setiap kita. Ketika kita boleh menghadapi batu besar yang menghalangi kita, seolah-olah kita tidak bisa melewati itu semuanya, dan kita harus menyadari bahwa Tuhan itu juga pasti akan menolong setiap kita. Ketika kita boleh menghadapi tikungan-tikungan tajam yang kalau kita tidak berhati-hati itu akan membunuh kita, yang kalau kita tidak mewaspadai setiap diri kita dan kita tidak berjaga-jaga, tikungan itu akan menjerumuskan kita kepada kebinasaan yang kekal. Saudara-saudaraku, dalam hal-hal seperti ini kita juga dapat belajar di dalam setiap permasalahan-permasalahan yang boleh kita alami, yang boleh kita rasakan. Masalah-masalah yang saat ini mungkin sedang kita hadapi, itu juga seharusnya menjadi satu proses bagi setiap kita, untuk kita mengingat pasti Tuhan akan menolong setiap kita. Ketika kita sedang mengalami setiap pergumulan yang berat, kebutuhan hidup yang besar yang kita butuhkan, kita juga harus ingat bahwa Tuhan itu juga pasti akan menolong setiap kita. Saudara-saudaraku ini kasih Tuhan, semuanya itu Tuhan izinkan supaya itu terjadi. Semuanya itu Tuhan izinkan terjadi. Tapi ingat, bukan karena Tuhan itu kejam, karena Tuhan mengizinkan setiap persoalan itu menimpa kita. Kita ingat satu hal ini, kita harus tanamkan ini di dalam setiap hidup kita, dalam hati kita. Bukan Tuhan kejam ketika Tuhan boleh mengizinkan setiap persoalan hidup menghimpit kita. Tapi apa alasannya ketika persoalan hidup itu Tuhan izinkan menimpa setiap kita? Kita melihat satu tokoh dalam firman Tuhan, yaitu Musa. Yaitu Musa. Musa dikatakan di sana, tadi firman Tuhan sudah jelas dikatakan bahwa ketika Musa itu dilahirkan atau Musa itu ditetapkan menjadi seorang anak dari putri raja atau putri Firaun, secara otomatis dia pasti hidupnya enak, hidupnya nyaman, hidupnya sejahtera. Hidupnya sejahtera. Mungkin dia itu dihargai, disanjung oleh banyak orang di sana, karena dia adalah seorang pangeran, bahasanya sekarang pangeran atau putri seorang raja. Tetapi ayat 25 dikatakan dia lebih memilih hidup bersama umat Allah, lebih memilih hidup menderita bersama umat Allah
menderita di padang gurun bersama-sama dengan umat Allah dibandingkan dia hidup bersama-sama dengan orang-orang Mesir. Jangka waktu hidup yang sementara bersama-sama dengan dosa, katanya seperti itu. Saudara-saudaraku ini kasih Tuhan, kalau kita melihat Musa, kalau Musa saja memilih satu hal yang secara kasat mata kita, secara pandangan kita sebagai manusia, itu merugikan dia. Apa sih untungnya ketika kita melihat bahwa Musa ini lebih memilih umat Allah? Padahal kalau dia lebih memilih umat Allah, pasti hidupnya akan menderita 40 tahun. Dia akan bersama-sama umat Allah menderita di padang gurun. Dan itu yang Musa pilih. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, saya yakin Musa ini lebih mementingkan proses di dalam hidupnya. Saya yakin Musa ini lebih memilih hidup dekat dengan Tuhan, hidup yang mempermuliakan nama Tuhan, karena dia tahu bahwa Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Meskipun menderita, dia tetap memilih untuk tetap dekat dengan Tuhan. Meskipun hidupnya sulit, dia lebih memilih hidup untuk mempermuliakan dan menyenangkan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita diperhadapkan sebuah pilihan seperti yang Musa hadapi pada waktu itu, bukankah seringkali secara manusia kita lebih mementingkan kenyamanan kita, kesejahteraan kita, kenyamanan kita, apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, itu harus tersedia, harus kita dapatkan, tanpa kita memikirkan bahwa apa sih yang seharusnya kita lakukan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Saudara-saudaraku, di belakang saya memberi gambar atau background dari renungan kita pada saat pagi ini. Seorang yang memegang sinar, seseorang yang memegang sinar itu. Saudara-saudaraku, kalau sinar itu berada di tengah-tengah kegelapan, dia kelihatan sinar itu. Sinar itu karena sinar itu menyala. Dan ketika saudara-saudara saat ini sedang berada di tengah-tengah kegelapan, kalau sinar saudara-saudara tidak menyala, berarti ada yang salah. Iman dari saudara-saudara, kesetiaan dari saudara-saudara, hubungan saudara-saudaraku dengan Tuhan pasti ada bermasalah. Kalau saudara-saudara berkumpul atau bersama-sama dengan lingkungan yang gelap, tetapi sinar saudara-saudaraku tidak kelihatan, berarti itu ada yang salah. Tetapi saudara-saudaraku, ketika kita berada di dalam lingkungan yang gelap, tetapi ketika sinar kita boleh menyala dan sinar kita itu kelihatan terang, kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Seperti halnya Musa di tempat ini, di ayat firman Tuhan tadi, ketika dia memilih untuk dia tetap hidup bersama-sama dengan Tuhan dan meninggalkan semua kenyamanan hidupnya, kesejahteraan hidupnya, dia tinggalkan semuanya. Dia lebih memilih ikut Tuhan, lebih mementingkan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Dari sejak itulah sinar dari Musa itu menyala dan kelihatan, dan memimpin bangsa yang besar yang dipilih oleh Allah keluar dari tanah Mesir. Demikian saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Saat ini saya nggak tahu apa yang saudara-saudaraku alami saat ini, tetapi yang saya tahu, kita harus bersyukur karena kita mempunyai Tuhan yang tidak akan pernah berubah kasih-Nya apapun yang terjadi, yang tidak akan pernah lupa akan setiap kita ketika kita berjuang di dalam hidup, berjuang untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bersyukurlah kalau engkau memiliki Tuhan.